Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Keadaan kalian gimana? Keadaan kalian, Lur? Semoga dilimpahkan rezeki, sehat selalu, dan buat yang masih hidup, jangan cengeng Anda. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kesempatan datang kepada yang siap, bukan yang berharap. Kali ini kita akan mengalor film yang diadaptasi dari game PlayStation tahun 2015 bergenre horror thriller. Film ini berjudul Until Dawn tahun 2025, mengisahkan tentang sekelompok muda-mudi yang mencari hilangnya seseorang sampai ke suatu kota. Namun karena badai besar, mereka pun harus melipir dulu ke sebuah rumah pengunjung yang justru di sanalah banyak teror mengerikan. Penasaran? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lutsnud dari dulurku Akam SJ. Akamsi ini maksudnya ya. Cak, mau nanya, kalau aku sama dia beda agama, dia Hindu, aku Honda, gimana, Cak? Anda kendaraan, Anda. Dianya ibadah, Anda sibuk ganti kampas kopling apa gimana ini Anda ini? Monggo skecaken. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Melanie yang terlihat sangat ketakutan dan terus menggali tanah untuk kabur dari sosok bertopeng yang dijuluki Wendigo. Melanie pun berhasil keluar dari dalam tanah, namun ternyata Wendigo masih mengejarnya. Sebelum dieksekusi menggunakan cangkul batu, anehnya Melanie memohon ampun sambil mengatakan jika dia tidak sanggup mati kembali. Dan inilah hingga fajar. Please, not again. I can't. No, I can't die again. Can't do it. 1 tahun kemudian, karena Melanie tidak kunjung ditemukan, saudari perempuannya yaitu Clover akan pergi menuju ke pom bensin, tempat terakhir kali Melanie mengirimkan pesan. Dia pergi bersama mantan pacarnya Max, teman-temannya yaitu Nina dan Megan, juga pacarnya Nina bernama Abe. Dulu Melanie pergi meninggalkan Clover setelah kematian ibu mereka, dan kakak adik ini pun bertengkar hingga akhirnya Melanie memutuskan pergi untuk mencari kehidupan yang baru. Seperti biasa, pom bensin berada di lokasi yang jauh dari kota, Lur, dan di tengah-tengah kawasan hutan. Lalu sesampainya di sana, Megan yang pede dengan kemampuan cenayangnya pun meminta mereka semua bergandengan tangan, berharap bisa mendapatkan energi Melanie untuk mengetahui kemanakah Melanie pergi setelah dari pom bensin itu. Meskipun teman-temannya nggak ada yang percaya dengan cenayang-cenayangan, tapi ya udahlah, yuk dicoba yuk. Dan tiba-tiba, And try to tune everything out in old radio or TV. And setelah itu Clover beli kopi di minimarket pom dan bertemu dengan petugas pom, sebut saja Pak Ijo. Clover pun menunjukkan foto Melanie dan bertanya apakah Pak Ijo ingat pernah melihatnya setahun yang lalu. Pak Ijo pun langsung menduga jika Melanie telah menghilang karena selama ini banyak orang datang ke Pak Ijo untuk menanyakan kerabatnya yang hilang. Pak Ijo mengatakan jika banyak orang hilang di kota pertambangan bernama Glor Valley dan kemungkinan besar Melanie juga menghilang di sana. Gak pakai lama mereka berlima pun langsung OTW mencari kota Glor Valley. Namun karena hujan badai sangat deras, Clover yang memiliki firasat buruk ingin mereka kembali pulang. Tapi yang terjadi, Lur, Abe, can we just turn around? Not turning around again. I've turned around 2 times. I hear myself think. ya, mereka pun sampai di sebuah rumah pusat pengunjung. Yang anehnya hujan hanya mengelilingi kawasan rumah tersebut, Lur. Juga terdapat satu makam di halaman depannya. Mereka pun menganggap kejadian itu hanyalah sebuah fenomena cuaca dan memutuskan untuk tinggal sementara waktu di dalam rumah sampai badai mereda. Keputusannya sangat bodoh. Clover masih penasaran dengan dinding hujan itu dan Max pun menunggunya. Sedangkan Abe, Nina, dan Megan masuk rumah duluan dan terlihat semua perabotannya jadul, kondisinya sangat berdebu, dan mereka pun mengecek ke sekeliling. Banyak kejanggalan di rumah tersebut, Lur, seperti kalender yang menunjukkan hari Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 1998, jam pasir besar dengan dekorasi tengkorak, air mati, lampu kadang bisa kadang enggak, serta banyak poster orang hilang, termasuk posternya Melanie.
Di lain sisi, Clover melihat sosok bayangan di tengah badai, dan karena mengira itu adalah Melanie, Clover pun langsung menghampirinya. Tak lama kemudian matahari pun terbenam dan hari pun sudah malam. Max terus memanggil-manggil Clover agar kembali ke rumah, tapi Clover terus mencari sosok tadi. Lalu ketika memegang pundak sosok tersebut, Clover pun tiba-tiba kembali ke dinding hujan. Mel? Clover! Setelah itu Nina menemukan buku tamu dan menuliskan namanya. Namun anehnya di halaman-halaman sebelumnya terdapat orang-orang lain yang menuliskan nama, termasuk Melanie, yang ditulis berkali-kali dari yang awalnya tulisan normal makin jelek sampai nggak bisa dibaca lur. Nina pun menunjukkan kejanggalan itu ke teman-temannya. Begitu pula dengan Abe yang menunjukkan banyak poster orang hilang tanpa ada keterangan seperti tanggal lahir, ciri-ciri, lokasi terakhir terlihat, atau nomor telepon yang harus dihubungi jika menemukan mereka. Cuma hilang gitu doang lur. Sampai akhirnya Clover melihat sampul buku tamu yang bertuliskan selamat datang di Glore Valley. Ternyata rumah itu sudah masuk di wilayah Glore Valley, tapi mereka belum menemukan di manakah kota pertambangannya. Clover juga memberitahu jika tadi dia seperti melihat sosok Melanie di tengah hujan yang sempat memanggil namanya. Selain itu Nina juga baru menyadari jika jam pasir tengkorak sudah terbalik dan mulai menghitung waktunya. Tak lama kemudian mobil AB pun dicolong oleh seseorang yang anehnya orang itu hanya memblayer-blayer mobil tepat di dinding hujan. Someone call my name and it sounded I didn't want to let myself bleed. Glore Valley, this is it. This is where Mel went. Wait, did one of you guys turn this over? Is that my car? Back inside. Karena situasi terasa mencekam, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Abe dan Nina terus mengawasi mobil dari jendela, sedangkan Clover, Max, dan Megan berusaha mencari telepon untuk meminta pertolongan karena semua HP mereka tidak mendapat sinyal. Clover DKK pun masuk ke lantai basement yang lampu utamanya mati, tapi lampu-lampu berdiri dan lampu meja bisa hidup lur. Yang lebih anehnya lagi, lantai basement itu memiliki banyak ruangan, bahkan ada jendelanya, padahal di bawah tanah ya kan. Clover pun akhirnya menemukan telepon dan meski ada nada sambungnya, tapi telepon itu tidak bisa berfungsi normal. Lalu Megan pun mencoba radio yang dia temukan, namun tidak ada siapapun yang merespon padahal frekuensi seperti tersambung. Di lain sisi karena terdengar suara dari ruang belakang, Abe pun mengeceknya ke sana. Namun tak lama kemudian lampu ruang belakang mati dan Nina segera mengecek ke sana karena terdengar suara gedebuk yang ternyata Abe? Abe dan Nina dibunuh oleh Wendigo, bahkan tubuh Abe sampai kebelah dua lur. Ketika Wendigo turun ke basement, Max pun berusaha menyerang, namun dia juga dibunuh dengan kayu menembus meripatnya. Clover dan Megan pun sangat ketakutan, namun sayangnya Wendigo menemukan Megan yang bersembunyi di lemari, lalu dia dibunuh dengan dijedotkan endasnya berkali-kali. Clover pun berusaha menolong dengan menusukkan pisau dapur ke Wendigo, namun dia sama sekali tidak bergeming dan terus memburu Clover yang kabur ke hutan. Sampai akhirnya Clover pun melihat sosok Mel. Lalu yang terjadi, Mel! How am I still alive right now? ya, mereka semua kembali hidup dan mengulang kejadian saat baru sampai rumah. Bukan hanya itu lur, tapi poster mereka berlima juga sudah terpampang. Abe pun ingin mereka segera pergi dari sana karena mobilnya sudah di posisi semula. Namun menurut firasat Megan, mereka tidak akan bisa keluar dari sana begitu saja. Dalam kebingungan, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan pintu juga terbuka serta menutup sendiri, yang mana kejadian itu tidak mereka alami di malam sebelumnya. Tak lama kemudian Megan pun kerasukan hingga teriakannya memecahkan semua lampu. Lalu tiba-tiba dia sudah melayang di ruang poster dan bermacam-macam roh dari orang-orang hilang pun masuk ke tubuhnya. Hello? They're just gonna watch us die. Does anyone see Tommy? Please just let me die. Where's my mom? And we're all sinners here. Don't
let it in. Setelah memperingatkan agar jangan membiarkan sosok itu masuk ke rumah, leher Megan patah dan dia pun tewas. Setelah itu pintu rumah digedor-gedor dan terdengar suara Melanie yang meminta tolong ke Clover. Namun ketika diintip dari jendela, tidak ada seorang pun yang terlihat. Abe pun memperingatkan teman-temannya agar jangan membuka pintu sesuai peringatan Megan agar tidak membiarkan sosok itu masuk ke rumah. Namun karena Melanie terus meminta tolong karena ada sosok yang akan membunuhnya, Clover pun nekat membuka pintu yang ternyata memang tidak ada siapapun di sana, lur. Anehnya sekarang ada seonggok gudang tepat di depan rumah dengan tulisan yang mengutuk tanah Glor Valley di pintunya. Dan tiba-tiba Mel. Wait. Megan just said don't let it in. I don't see anyone out there. Abe menghalang-halangi Max yang ingin menyelamatkan Clover karena menurutnya Clover pasti sudah mati dan lebih baik mereka fokus mencari bantuan. Nina juga mengatakan bahwa yang mereka hadapi adalah sosok yang di luar batas kemampuan mereka. Akan tetapi Max tidak peduli, dia tetap pergi mencari Clover. Sementara itu di rumah Riot, Clover melihat banyak manekin yang wajahnya ditutupi topeng-topeng mengerikan, lur. Selain itu ada seorang nenek-nenek yang sedang menghirup oksigen sambil menonton berita tentang runtuhnya pertambangan di kota Glor Valley. Clover yang mulai ketakutan pun akan keluar dari sana, tapi pintunya terkunci dan si nenek mulai berjalan mendekat, lalu mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan bertahan semalaman atau jadi bagian dari tempat itu. Tiba-tiba nenek itu memasangkan oksigen ke Clover yang membuat jiwanya masuk ke tubuh Clover. One way out. Survive the night or become a part. Max yang sudah sampai depan rumah Riot, tiba-tiba pintunya terbuka dan dia pun langsung masuk mencari Clover. Di lain sisi, Abe dan Nina akan kabur dengan mobil untuk mencari bantuan di luar sana. Sebenarnya Nina menolak karena tidak mau meninggalkan teman-temannya. Akan tetapi Abe terus memaksanya. Namun saat baru saja melewati dinding hujan, sesosok monster raksasa muncul di depan yang akhirnya mau nggak mau mereka pun balik ke area rumah. Dan Abe dan Nina pun tewas, sedangkan Max terus mencari Clover di rumah Riot hingga ke lantai 2 dan masuk ke sebuah ruangan yang penuh boneka. Tiba-tiba kursi goyang pun bergerak sendiri, serta ada boneka badut duduk di sana. Lalu muncullah Clover dengan topengnya yang langsung membunuh Max. Setelah itu ketika Clover berjalan keluar, dia pun ditabrak oleh Wendigo hingga mati menggunakan mobil milik Abe. Lagi-lagi mereka pun hidup kembali di momen yang sama seperti malam pertama. Clover and the gang akhirnya berdiskusi di kamar mandi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seperti biasa setiap mengulang kehidupan, maka yang mereka alami tidak akan pernah sama dan teror juga akan berbeda. Kali ini air kran bisa nyala, lur. Abe pun segera menenggak air itu saking kehausannya dan juga dibagi ke teman-temannya. Lalu Clover menyampaikan ucapan si nenek, yaitu bertahan semalaman, atau dengan kata lain mereka harus tetap bertahan hidup sampai matahari terbit. Sedangkan kata-kata menjadi bagian dari tempat itu, kemungkinan adalah mereka akan terjebak selamanya jika tidak berhasil bertahan hidup. Megan juga yakin jika mereka terus mengalami kematian, maka akan berubah menjadi sosok yang mengerikan karena rambut Megan mulai rontok dan kuku Max juga meruncing. Abe pun berencana agar mereka tetap di dalam kamar mandi sampai matahari terbit. Namun Megan yakin caranya tidak akan semudah itu, karena orang-orang hilang termasuk Melanie seharusnya juga masih ada di rumah tersebut jika mereka bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba Abe pun batuk-batuk parah hingga muntah darah dan mengeluarkan sedikit jeroannya karena yang terjadi. Okay, here, take some. For Mel, okay? Clover? We came hoping to find you.
Ya, tubuh AB pun meledak akibat air yang dia minum. Dan itu artinya tubuh teman-temannya juga akan meledak, lur. Setelah itu Nina mengalami hal serupa. Begitu pula dengan Megan yang satu persatu tubuhnya hancur. You saw him drink the water. Didn't we all drink the water? Karena tidak ingin mati secara tragis, Clover pun meminta Max untuk mencekiknya hingga mati. Namun jelas Max tidak sanggup melakukannya. Dan tak lama kemudian dia pun meledak, lur. Clover pun hanya bisa berbaring pasrah. Hingga akhirnya seseorang datang sambil bersiul. Yang tak lain tak bukan adalah Pak Ijo. Pak Ijo mengatakan jika Clover dan teman-temannya hampir saja berhasil melewati malam. Lalu Pak Ijo mengingatkan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika hanya berdiam diri saja seperti di kamar mandi tadi. Setelah jam pasir habis, seperti biasa waktu pun terulang lagi dan mereka berlima kembali hidup. Sitting still, Miss Clover. You almost made it. Almost. You? Clover menyampaikan info dari Pak Ijo bahwa mereka harus menyusun rencana untuk bertahan hidup dan tidak bisa berdiam diri saja. Sampai akhirnya Clover mencari petunjuk di banyak berkas dari ruang-ruang basement dan menemukan kartu pengenal Pak Ijo yang ternyata bernama Alan Hill dan dia adalah dokter ahli kejiwaan. Selain itu juga ada koran tahun 1998 yang terdapat artikel tentang hancurnya pertambangan di Glore Valley karena disebabkan pengeboran terlalu dalam ke inti bumi. 1.100 orang pun tewas pada insiden itu, lur, sebab seluruh kota sampai ambles ke bawah tanah. Sedangkan orang-orang yang selamat dan masih mengalami trauma akhirnya dirawat oleh Dr. Hill. Itulah alasannya mengapa ada jendela di ruang-ruang basement, karena dulunya bangunan di bawah sana ada di atas permukaan tanah. Dan kemungkinan pintu putih di rumah itu adalah pintu utama sebenarnya. Di lain sisi, Megan melihat ada gigi runcing yang tumbuh di gusinya. Dan ketika Nina membuka pintu putih itu, terlihat terowongan bawah tanah yang sangat gelap dan panjang dan terdengar suara mengerikan. 20 years ago, there was a mining right here in Glore Valley. Yeah, this is the guy from the gas station, Dr. Alan Hill. Swallowed up by the earth. That's why there's no other houses here. Caused by boring too deep into the earth, the death of over 1,100 people. No, thank you. Kini mereka pun sadar bahwa teror akan selalu berbeda setiap malamnya agar mereka semua tetap merasa takut. Setelah itu Max menemukan kaset pita VHS yang ketika disetel ternyata adalah rekaman video dari orang-orang kota yang selamat dan dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Hill. Entah bagaimana caranya, Dr. Hill mampu menghidupkan kembali manusia yang semakin lama mereka semakin ketakutan, fisiknya pun berubah. Dan saking kelaparannya, orang-orang itu sampai menjadi kinibil, lur. Sampai akhirnya emosi manusia pun mempengaruhi tubuhnya dan fisiknya berubah seutuhnya menjadi makhluk yang dikenal sebagai Wendigo. What are these things? Who are you? The longer he was desperate and afraid, he became a creature known as the Wendigo. The trauma of the mining disaster still lingers. Itu artinya mereka berlima lambat laun akan menjadi Wendigo. Dan tak lama kemudian Dr. Hill pun berbicara melalui radio yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus mati jika ingin 4 orang lainnya bisa pergi dari sana. Clover pun tidak percaya dengan omong kosong itu dan mereka harus menemukan di mana Dr. Hill berada karena hanya dialah yang mengetahui cara untuk lolos dari tempat tersebut. Setelah menemukan peta kota Glore Valley di laci meja, Clover pun yakin Dr. Hill pasti ada di sanatorium sesuai yang tertera di kartu ID-nya. Namun karena seluruh kota sudah tertimbun tanah, maka Clover akan memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Melalui radio, Clover pun menantang Dr. Hill untuk bertemu langsung dan Dr. Hill memberitahu jika dia ada di hutan bersama Melanie. Akan tetapi Clover harus datang sendirian, tidak boleh bersama teman-temannya. Dan jelas Max DKK pun tidak setuju karena itu pasti perangkap, kecuali AB yang justru menyuruh Clover menemui Dr. Hill. Toh kalau mati mereka bisa hidup lagi katanya, lur. 4 of you can leave, but 1 has to die in the woods. I'm here with your... But just you, Clover.
not your friends. I think we should at least just hear him out. Sacrifice yourself for us? Fuck up, okay? It's only night 4. Clover, you're gonna have more chances. Mendengar Melanie sedang bersama Dr. Hill, Clover pun langsung menuju ke hutan sendirian. Sedangkan Nina, Megan, dan Max sangat emosi dengan Abe yang terlihat semakin egois, seperti berharap Clover mati agar mereka berempat bisa pergi dari Glory Valley sesuai perkataan Dr. Hill. Mereka pun akhirnya cekcok. Nina, Megan, Max sepakat untuk saling membunuh satu sama lain jika nanti Clover ditemukan mati. Namun karena Abe masih banyak bacot, tiba-tiba. How many more deaths do you have in you? Be honest. I don't want to live because someone else is dead. Because Clover is dead. We're gonna kill each other. Sounds like a plan. Ape first. Wait, what? You guys go find Clover. Nina pun langsung menikam pacarnya sendiri begitu mengetahui betapa brengkesnya Abe. Sementara Max dan Megan lanjut mencari Clover. Di lain sisi, Clover yang sudah sampai di hutan, kakinya pun terkena perangkap beruang yang rantainya tersambung ke suatu sosok di dalam kegelapan. You have me. Please. Ketika Abe sedang sakaratul maut, Wendigo pun datang dan langsung membunuh Abe juga Nina. Sementara itu Max dan Megan yang masih mencari Clover menemukan pemukiman warga yang sudah tertimbun tanah dan dipenuhi akar-akar merambat. Sampai akhirnya mereka pun mendengar suara aneh yang ternyata lur. Holy shit. Megan pun menjadi korban dan tewas dimangsa. Sedangkan Max akhirnya menemukan Clover yang masih terjebak perangkap. Namun sosok di kegelapan akhirnya muncul. Dan sosok tadi adalah Melanie yang sudah menjadi Wendigo karena setahun yang lalu dia tidak bisa keluar dari Glory Valley. Setelah mengetahui Megan telah tewas dan kemungkinan Abe Nina juga sudah tewas, Clover pun memutuskan bundir untuk memulai kembali. Begitu pula dengan Max yang meminum air di sana. But we know that Megan is dead. Enough for me to try and start again. Thank you. Hey! Saat proses hidup kembali dan masih belum tersadar, Clover pun bermimpi kejadian setahun yang lalu saat Melanie pergi meninggalkannya. Melanie akan pergi ke New York untuk memulai kehidupan yang baru dan dia sudah sering mengajak Clover untuk pergi bersamanya agar mereka move on dari kematian sang ibu. Akan tetapi Clover masih saja tetap menolak karena merasa hidupnya ada di rumah itu. Dan Towards what? School, a new life. I love you. Can't sit still for the rest of your life. It's not living. Let's just leave. I told you that I can't. Mel, wait! tanpa terasa mereka sudah mati hidup sampai di malam yang ke-13 lur. Dan fisik pun semakin berubah, seperti Abe yang tulang punggungnya mulai muncul. Lalu ketika dicek ke buku tamu, mereka pun sadar jika semua korban-korban sebelumnya selalu berakhir di malam ke-13. Atau dengan kata lain, malam itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk bisa lolos. Situasi di sana juga berbeda karena banyak rumah yang muncul di sekitar rumah pengunjung dan Megan menghilang entah kemana. Mereka juga tidak ingat apa yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Namun untungnya Abe merekam beberapa video apa yang telah mereka alami, seperti cacing yang tumbuh di wajah Clover hingga membuat wajahnya seperti ini, Wendigo yang menyerang dengan tubuh raksasanya, dan teror-teror mengerikan lainnya. Lalu di malam ke-12 ternyata Megan masih hidup, dan begitu melihat Dr. Hill yang masuk ke terowongan lewat pintu putih, Megan pun memutuskan untuk mengikutinya. Holy shit!
Tak lama kemudian Wendigo dengan berbagai wujud pun datang mendekat dan Clover berencana masuk ke terowongan untuk menyelamatkan Megan sekaligus membunuh Dr. Hill. Clover juga meminta maaf ke teman-temannya yang ikut terlibat dalam teror mengerikan karena berawal dari mencari Melanie. Akan tetapi Max, Nina, dan Abby tidak akan membiarkan Clover sendirian. Mereka pun ikut membantu dan membawa Center juga senjata masing-masing dari pajangan di atas perapian. Lalu setelah menelusuri lorong, Clover and the Gang menemukan sebuah bangunan dan masuk melalui jendela. Sampai akhirnya mereka melihat ada sosok aneh di kejauhan dari lubang pintu. Dan tiba-tiba setelah mengkapak kaki Wendigo itu, mereka semua segera mencari jalan untuk kabur karena Wendigo lain mulai berdatangan. Untungnya mereka berhasil masuk ke lantai utama rumah dan pintu terowongan segera ditutup. Akan tetapi Wendigo bertopeng yang paling brutal memecahkan kaca dari atas. Max, Nina, dan Abby pun akan berusaha melawannya. Sedangkan Clover diminta pergi mencari Megan. Namun Clover tidak bisa lewat dengan mudah begitu saja, lur. Karena tiba-tiba Wendigo Melanie datang menyerangnya. Lalu yang terjadi, Please don't do it, Mel. It's me. It's me. Wendigo Melanie dan Wendigo bertopeng berhasil dikalahkan. Mereka harus bertahan sedikit lagi hingga fajar datang dan terlihat jam pasir yang sebentar lagi akan habis. Di lain sisi, Clover yang masih mencari Megan harus sangat berhati-hati karena Wendigo kini Bill terus mengejarnya, lur. Untungnya Wendigo kini Bill tidak menemukannya dan Clover yang akhirnya sampai di bangunan sanatorium menemukan Megan sedang disekap di ruangan terkunci dan juga ada seonggok Wendigo yang dirantai. Gak pakai lama Clover segera mencari kunci ruangan itu sebelum rantai Wendigo jebol dan sampailah Clover di ruang kerja Dr. Hill dengan banyak TV yang menunjukkan CCTV di dalam maupun di luar rumah pengunjung untuk memantau Clover dan kawan-kawan. Tak lama kemudian Dr. Hill pun datang. Dia menganggap Clover adalah pasien eksperimennya yang paling menarik. Dr. Hill tahu jika Clover sempat ingin bundir 2 kali karena tidak bisa menerima kematian sang ibu dan menghilangnya Melanie, hingga dia mengalami kecemasan ekstrim. Sedangkan Wendigo yang dihadapi Clover adalah wujud dari rasa takutnya. Di saat Dr. Hill masih nyerocos dan tidak memperhatikan, Clover yang melihat ada pipa bocor pun segera memasukkan tetesan airnya ke kopi Dr. Hill. Karena seperti yang sudah kalian tahu, lur, siapapun yang meminum air di Glor Valley akan langsung tewas meledak, ya kan? Di lain sisi, Max, Nina, juga Abby berusaha kabur dari kejaran banyak Wendigo. Dan When I put the sugar. But this time, it's you. ternyata kunci ruangan ada di dalam tubuh Dr. Hill dan Clover pun segera menyelamatkan Megan. Tepat ketika rantai Wendigo jebol, Max, Nina, dan Abby berhasil naik ke permukaan melalui tangga basement. Sedangkan Clover dan Megan yang sudah terpojok hanya bisa keluar dengan cara menggali tanah makam, yang mana mereka harus bisa keluar sebelum fajar tiba. Sampai akhirnya
Ya, untuk pertama kalinya ada yang berhasil selamat dari teror mengerikan Glor Valley. Mereka semua pun akhirnya bisa pergi dari sana karena dinding hujan serta badai telah menghilang. Lalu di akhir film Lur, terdengar Dr. Hill yang bersiul atau menandakan entitas jahat ini memang tidak akan pernah bisa mati. Namun CCTV berubah ke sebuah pondok di tempat bersalju yang akan menjadi lokasi untuk teror berikutnya. Buyar, buat yang penasaran lokasi pondoknya di mana, nah, subscribe dulu. Assalamualaikum.